Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Herlin Rohman dari kelas 11 AKL 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang biaya produksi prototipe barang atau jasa. Di sini bisa dilihat materinya itu ada 5. Materi yang pertama, biaya produksi prototipe barang atau jasa. Materi yang kedua, pengertian biaya. Materi yang ketiga, klasifikasi biaya. Materi yang keempat, biaya produksi. Materi yang kelima, unsur-unsur biaya produksi. Materi pertama yang akan kita bahas adalah biaya produksi prototipe barang atau jasa. Salah satu hal yang perlu dilakukan adalah memperhitungkan mengenai biaya produksi. Untuk memperoleh laba, ada 3 faktor utama, yaitu jumlah barang yang harus diproduksi, biaya per unit, dan harga jual per unit produk tersebut. Salah satu cara untuk mencapai laba adalah memperhatikan biaya. Di antaranya, biaya harga pokok penjualan diupayakan dapat ditekan seminimal mungkin. Selanjutnya, materi yang kedua yang akan kita bahas adalah pengertian biaya. Biaya adalah pengeluaran ekonomis yang diperlukan untuk perhitungan proses produksi. Menurut ilmu ekonomi, biaya terbagi menjadi 2, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya-biaya yang terlihat secara fisik seperti uang, sedangkan biaya implisit adalah biaya-biaya yang tidak terlihat secara langsung, yaitu misalnya penyusutan barang modal. Berikutnya, menurut Mulyadi 2010, biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang memungkinkan tidak terjadi untuk tujuan tertentu. Berikutnya, materi ketiga yang akan kita bahas adalah klasifikasi biaya. Yang pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara penggolongan ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya, nama objek pengeluaran adalah bahan bakar, maka semua pengeluaran sehubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Yang kedua, pengeluaran biaya menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, biaya produksi, yang kedua, biaya pemasaran, dan yang ketiga, serta biaya administrasi atau umum. Berikutnya, kita masih membahas klasifikasi biaya. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Dalam hubungannya dengan sesuatu yang dibiayai, biaya dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, biaya langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang penyebab satu-satunya adalah karena adanya suatu yang dibiayai. Dengan demikian, mudah diidentifikasikan dengan sesuatu yang dibiayai. Yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadinya tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. Selanjutnya, penggolongan menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume penjualan. Biaya dapat digolongkan menjadi 4. Yang pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berupa sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang kedua, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang berubah tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Yang ketiga, biaya semi fixed. Biaya semi fixed adalah biaya yang tepat untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan tujuan dengan jumlah konstanta pada volume produksi tertentu. Yang keempat, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Berikutnya, materi yang keempat adalah biaya produksi. Biaya produksi berbeda dengan biaya dengan non-produksi. Perbedaannya adalah biaya non-produksi merupakan biaya yang erat kaitannya dengan fungsi pengembangan pemasaran, layanan pelanggan, desain maupun administrasi pada umumnya. Berikutnya adalah analisis biaya produksi. Untuk menghitung biaya tetap total atau total fixed cost adalah dengan cara menambah biaya tetap dengan biaya variabel atau variable cost. Berikutnya, biaya total (TFC) adalah keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli semua keperluan baik barang maupun jasa yang akan digunakan dalam proses produksi demi menghasilkan atau produksi suatu barang. Total fixed cost dihitung untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat berubah jumlahnya. Selanjutnya, di sini ada laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi disebut pula sebagai laporan harga pokok produksi. Perhitungan laporan biaya produksi ini mengutamakan perhitungan 3 hal, yaitu 1. Data produksi. Dibuat pelaporan mengenai rincian jumlah produk yang melalui proses pembuatan.
jumlah produk yang telah selesai diproduksi, serta keseluruhan jumlah produksi yang dihasilkan dari awal sampai akhir dalam suatu periode. Yang kedua, biaya yang dibebankan. Dibuat pelaporan mengenai rincian harga satuan per produk atau per barang yang di dalamnya telah meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan overhead pabrik. Yang ketiga, perhitungan harga pokok. Dibuat pelaporan mengenai rincian harga pokok ketika produk telah selesai diproduksi dan memasuki departemen produksi hingga memasuki gudang penempatan produk yang telah selesai diproduksi. Selanjutnya adalah C. Pengertian harga pokok produksi. Harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan harga jual. Untuk menetapkan harga jual, penting bagi perusahaan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Biaya tersebut sering disebut sebagai harga pokok produk. Berikutnya, materi yang kelima adalah unsur-unsur biaya produksi. Di sini yang pertama adalah bahan baku langsung atau direct material. Yang kedua, tenaga kerja langsung atau direct labor. Yang ketiga, overhead pabrik atau factory overhead. Berikutnya adalah elemen-elemen dari biaya overhead pabrik, yaitu biaya bahan baku tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, biaya depresiasi dan amortisasi aktiva tetap, biaya reparasi dan pemeliharaan mesin, biaya listrik dan pabrik, biaya asuransi dan operasi lain-lain. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.